رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Di kesempatan pagi hari ini Allah berikan umur panjang kepada kita untuk bersama-sama kita bisa menikmati indahnya melaksanakan ketaatan di hari-hari dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya untuk kita semua, sehingga dalam melewati atau mengarungi Ramadan ini kita semua dimudahkan, kita semua diberikan keistiqomahan, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa mengikuti jalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih setahun yang lalu mungkin kami beberapa teman mengikuti halaqah bersama para mahasantri pesantren Tahfidz Al-Mahir yang diampu langsung Syekh Abdul Qawi hafizahullah ta'ala. Nah, ketika itu beliau mendapatkan tamu muridnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, Syekh Zaid Khalid hafizahullah ta'ala. Seperti biasa beliau setiap ada tamu yang yang berilmu ya, maka tamu itu biasanya diberi kesempatan atau dipersilahkan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Dan ketika itu kita ikut di halaqah beliau. Maka beliau menyampaikan beberapa hal yang memang terkait dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana kita itu bisa istiqomah di dalam Al-Quran. Baik istiqomah di dalam membacanya maupun istiqomah di dalam menghafalnya. Ya. Istiqomah dalam mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari bagaimana cara membacanya, atau kita bisa istiqomah dalam menghafal setiap dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka beliau menceritakan, ya, beliau pun menceritakan proses beliau menghafal yang memang melalui proses yang luar biasa.
Ya. Dan guru beliau pernah menyampaikan nasihatnya kepada beliau ketika menghafal Al-Qur'an atau ketika bersama dengan Al-Qur'an. Ya. Ada 3 nasihat dari guru beliau, kata beliau yang menyampaikan seperti itu, agar kita bisa istiqomah, ya, terus belajar Al-Qur'an, terus bersama dengan Al-Qur'an, terus menghafal Al-Qur'an. Ya. Di antara nasihatnya adalah yang pertama, ya, jika ada bisikan setan tentang Al-Qur'anul Karim, tentunya tentang keburukan-keburukan, ya, ngafal itu nggak cocok buat kamu itu nggak diciptakan oleh Allah untuk menghafal Al-Qur'an, model kayak kamu itu cocoknya yang lain. Nah, kalau ada bisikan dari setan yang melemahkan kita untuk bersama dengan Al-Qur'an, maka perbanyaklah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristi'adzah, yaitu melakukan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ini yang pertama nasihat beliau. Dan ini memang kita harus sadar betul bahwa setan itu adalah musuh kita. Musuh kita yang enggak pernah tidur untuk menggoda kita, untuk menyesatkan kita. Karena janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa setan itu bersumpah kepada Allah akan menyesatkan manusia. Sumpah setan. Maka kita harus paham, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Nah, ini penting, ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuhmu. Jadi kalau kita paham betul, kita tahu bahwa setan itu musuh kita, maka jangan berdamai dengan setan. Kita harus jadikan dia musuh utama kita. Ya. Jangan berdamai dengan setan. Ya, kalau COVID-19 mungkin, kalau kata Pak Presiden kan kita berdamai dengan COVID mungkin, ya, bisa. Tapi dengan setan nggak bisa. Karena setan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga manusia itu bisa nantinya berada dalam nerakanya Allah bersama dengan mereka. Jadi mereka nggak mau sendirian. Nah, itu nasihat pertama beliau. Nah, kemudian beliau menyampaikan apa? Sekarang bagaimana, ya, was-was, bisikan-bisikan setan kepada kita dalam menjauhkan kita bersama Al-Qur'an. Kata beliau, pertama, setan itu akan membisikkan di telinga kita bahwa belajar Al-Qur'an itu sulit. Menghafal Al-Qur'an itu susah. Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu repot. Nah, ini godaan setan yang pertama. Yang bisikan itu senantiasa digaungkan di telinga-telinga kita. Makanya orang biasa, orang yang belajar Al-Qur'an, coba bisikan pertama rata-rata itu. Apa? Mengatakan, waduh, kamu itu nggak cocok tadi, ya, di dunia Al-Qur'an kamu nggak cocok. Kamu itu cocoknya sedekah saja lah, gitu kan. Masuk surganya lewat jalan yang lain, nggak usah lewat Al-Qur'an. Nah, ini bisikan setan ini, ya. Walaupun memang betul kita mengalami kesulitan gitu. Walaupun kata beliau, walaupun kita betul-betul pada saat itu kita mengalami kesulitan, maka ketahuilah bahwa bisikan semacam itu adalah bisikan syaitan. Nah, bagaimana kita melawannya? Nah, beliau menyampaikan seperti itu. Kalau ada bisikan seperti itu, terus bagaimana kita melawannya? Maka beliau menyampaikan, kalau ada bisikan setan yang mengatakan belajar Al-Qur'an itu susah, menghafal Al-Qur'an itu susah, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu repot, ya, maka kita katakan,
Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, ya, dalam surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh Al-Qur'an itu telah kami mudahkan lidzikr. Nah, maksud daripada zikir di sini termasuk disebutkan Sa'id bin Jubair, ya. Dalam tafsir Al-Baghawinya, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan di situ maksud daripada walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr ay lil hifdzi walil qiraah. Al-Qur'an Allah mudahkan untuk dihafal dan Al-Qur'an Allah mudahkan untuk dibaca. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji Allah yang Allah sampaikan kepada kita agar kita punya keyakinan dalam apa? Bersama dengan Al-Qur'an. Kata Syekh, mana yang antum atau yang kita percayai, janji syaitan atau janji Allah? Hah? Mana yang kita percayai? Ya kita sih pengen percaya, Ustadz pengennya sih janji Allah, tapi kok ya ternyata kalau kita belajar kok susah gitu, atau kita kok ngafal kok susah banget. Maka para ulama menjelaskan kepada kita, ya kalau kita mengalami kesusahan dalam menghafal Al-Quran, mengalami kesusahan di dalam belajar Al-Quran, maka kita harus perhatikan betul. Al-Quran itu hanya bisa menempati hati-hati yang bersih. Ya. Jadi tempatnya Al-Quran itu hati, bukan kecerdasan, bukan otak kita, bukan akal kita. Mas, dalam artian kemampuan menghafal kita, enggak. Al-Quran itu, ya Al-Quran itu tempatnya adalah di hati kita, bukan di kepala kita. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam belajar Al-Quran, maka coba kita cek tempat yang ada dalam diri kita untuk menampung Al-Quran itu sudah bersih atau belum? Atau jangan-jangan penuh dengan kemaksiatan, sehingga ketika Al-Quran itu mau masuk, dia tidak bisa masuk karena sudah penuh. Atau ketika Al-Quran itu mau masuk, ternyata melihat wadahnya kotor, sehingga ketika melihat wadahnya kotor, dia tidak jadi untuk masuk. Tidak bisa untuk memasuki ruangan yang kotor. Kemudian, nah di antara hal yang menjadikan hati kita itu bisa cepat bersih, ya, cepat kosong dari kemaksiatan itu, di antaranya adalah puasa. Itulah kenapa bulan Ramadan selalu dikaitkan dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Bulan Ramadan tidak bisa lepas dari Al-Qur'an. Kita lihat semua mungkin penceramah setiap bulan Ramadan pasti satu hal, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, bersama Al-Qur'an itu senantiasa digaung-gaungkan. Karena memang seperti itulah contoh dari para salafus saleh terdahulu. Ya. Kalau saja dulu Imam Malik punya halakoh fikihnya, ya. Beliau punya halakoh fikih, punya halakoh hadis gitu. Ketika datang bulan Ramadan diliburkan halakoh fikihnya tersebut. Untuk apa? Agar bisa fokus bersama dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan itu saatnya kita mensucikan hati, ya. Dan ketika hati kita sudah bersih suci, maka Al-Quran itu akan Allah mudahkan untuk bisa masuk ke dalam diri kita. Makanya banyak para motivator mengatakan menghafal Al-Quran itu tidak terkait dengan kecerdasan. Ya, makanya banyak orang tua yang mungkin secara hitung-hitungan umur itu kalau ngafal sudah susah gitu kan. Ada umur 57 tahun, ada umur 62 tahun. Nah, Syekh Abdul Qawi hafizahullah ta'ala itu pernah mengirim kepada kita satu flyer gitu ya, tentang wanita tua yang umurnya sekitar 65 tahun. Beliau diwisuda menjadi penghafal Al-Quran 30 juz.
Itu beliau itu sebenarnya ngasih motivasi ke kita. Ini loh, wanita yang sudah tua 65 tahun saja itu bisa menghafal Al-Qur'an gitu loh. Bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Loh, antum-antum yang masih muda, Pak ya. Iyalah masih muda. Istrinya baru 1 kok. Ya kan? Kan masih muda itu. Antum-antum yang masih muda itu lebih cocok, lebih layak untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz gitu loh. Ya. Karena tadi memang menghafal Al-Quran atau ilmu tentang Al-Quran itu tidak terkait dengan kecerdasan, tapi terkait dengan bagaimana hati kita menampung Al-Quran itu. Apakah kita siap betul Al-Quran itu akan masuk ke dalam diri kita atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ibadah puasa itu menjadikan termasuk satu hal yang paling cepat bisa menjadikan hati kita itu bersih. Ya, karena orang itu kalau lapar, Pak, itu cenderung kepada apa? Ya enggak neko-neko gitu loh. Dia lebih ingat kepada Allah, ya Allah lapar ya lapar. Makanya kita itu kalau menghafal Al-Quran dalam kondisi lapar itu malah justru ya hafalan itu terkadang lebih cepat masuknya dibandingkan kita menghafal dalam kondisi perut yang penuh. Orang hafal kondisi perutnya penuh, saya yakin duduk 15 menit bahkan mungkin cuma 10 menit itu sudah apa? Qurannya jatuh. Karena memang perutnya penuh. Makanya biasanya, makanya antum coba lihat para ulama itu kalau tazkiyatun nufus ya, bagaimana mensucikan hati mereka. Di antaranya apa? Mengurangi banyak makan kan? Ya. Karena memang ya banyak makan itu termasuk hal yang bisa memperlambat kita untuk membersihkan hati kita. Makanya dengan puasa itu hati kita akan lebih cepat untuk bersih. Ya. Makanya daurah-daurah Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu digalakkan ketika apa? Ketika bulan Ramadan. Ya memang apa? Dalam kondisi kita lapar, sangat cocok sekali untuk memasukkan Al-Quran ke dalam jiwa kita gitu loh. Ya. Makanya kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa puasa Ramadan, maka saat inilah saat yang paling tepat untuk memasukkan Al-Qur'anul Karim ke dalam jiwa, ke dalam hati kita. Barakallahu fikum. Nah, ikhwati fillah sedani wa iyyakum. Mungkin itulah yang menjadikan kenapa kok kita belajar Qur'annya kok susah, kita ngafal Qur'annya kok berat sekali, susah sekali. Coba cek wadah yang sudah kita siapkan dalam diri kita kan gitu. Termasuk diantara di sini adalah menjaga niat kita. Niat kita sudah betul atau belum gitu loh. Jangan-jangan kita selama ini menghafal itu hanya karena pengen mendapatkan istri hafidhah misalkan. Hanya itu sebenarnya efek samping saja gitu loh ya. Itu efek samping. Tapi jangan menjadi tujuan memang atau mungkin kita nggak enak sama cari calon mertua yang keluarganya penghafal Al-Quran, mosok saya nanti masuk ke keluarganya saya nggak hafal Al-Quran, wah saya mau ngafal Al-Quran nah itu menjadikan niatnya nggak lurus gitu loh, dan itu bisa jadi yang menjadikan kita kesusahan di dalam memasukkan Al-Quran di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada bisikan setan, ya bisikan setan berupa apa? Mengatakan kita itu susah sekali dalam menghafal, atau saya kayaknya nggak cocok bersama dengan Al-Quran, biarlah saya masuk jannahnya Allah lewat jalur yang lain. Mungkin saya cocoknya jalur apa? Jalur puasa atau jalur yang lain. Ya memang betul ada. Tapi ingat ya, bahwa membaca Al-Quran disebutkan oleh para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling afdol kan gitu. Zikir itu kalau sudah paling mulia, paling afdol, berarti dengan zikir itu kita akan lebih cepat mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kalau ada bisikan setan yang mengatakan kita susah menghafal Al-Qur'an, maka kita ingat. Atau bisikan setan kita susah untuk belajar Al-Qur'an, susah untuk membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid yang ada, ingat, kita katakan janji Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Al-Qur'an itu kami mudahkan untuk dihafal dan untuk dibaca. Barakallahu fikum. Ya. Nah, setelah kita yakin demikian, apakah kemudian setan, waduh, saya sudah nggak bisa menggoda kamu, dah repot? Enggak. Dia akan mencari cara lain untuk menggoda kita, untuk membisikkan bisikan yang lain kepada kita. Kalau kata beliau, apa bisikan setan berikutnya? Setelah tadi dia membisikkan kepada kita bahwa kita itu lemah dalam menghafal Al-Quran, kita nggak cocok untuk menghafal Al-Quran, kemudian kita lawan dengan kita mengatakan janji Allah, Al-Quran itu mudah untuk dibaca dan mudah untuk dihafal. Wah, kan kita lawan tuh. Nah, kemudian setelah kita melawan, apakah setan kemudian kalah, berhenti? Enggak, kata beliau. Dia akan membisikkan di telinga kita dengan bisikan yang lain. Apa bisikan berikutnya, kata beliau? Bisikan berikutnya adalah kita akan dibisikkan dalam hati kita membandingkan diri kita dengan teman-teman kita. Kata beliau, misalkan saya menghafal Quran kok, teman saya kok sudah sampai juz sekian gitu kan, sedangkan saya kok baru sampai juz 1 belum selesai gitu, sedangkan teman saya kok ngafalnya sudah sampai juz 20 atau juz 10, saya baru 5 juz saja belum selesai gitu. Nah, ini bisikan setan berikutnya. Setelah kita berusaha melawan, setan akan bisikan seperti itu. Jadi kita suka membanding-bandingkan, suka melihat orang lain. Si fulan kok hafalannya udah cepet ya, sehingga dengan itu kita putus asa gitu loh. Ya kan? Karena kalau melihat orang lain lebih maju sedangkan kita kok masih berada di belakang, itu kan menjadikan kita kemudian apa? Futur. Menjadikan kita lemes. Aduh, kayaknya saya nggak bisa deh bareng-bareng dengan mereka. Ya. Berat saya. Nah, ini bisikan setan, ya. Maka kata beliau, bagaimana kita melawan bisikan tersebut? Ya. Cara melawannya adalah kita hendaknya fokus kepada diri kita. Fokus kepada target yang mencoba kita terapkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita misalkan punya target, wah saya cocoknya ini menghafal Qur'annya 1 hari 1 lembar. Fokus pada target itu. Enggak usah kemudian mengikuti teman-teman yang lain yang mungkin ya secara kecepatan dalam menghafal dia lebih cepat. Karena memang berbeda Pak ya. Kecepatan menghafal itu terkadang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kadang berbeda-beda. Ada yang orang kayaknya ngafalnya itu cuman ba'da maghrib sampai isya doang, tapi kok setiap hari kok bisa setoran 1 lembar ya, setiap hari kok bisa setoran 2 lembar ya. Sedangkan aku ba'da subuh ngafal, nanti duha ngafal, ba'da zuhur nggak tidur ngafal dulu, kok setoran 1 lembar aja kok berat sekali. Nah, memang sekali lagi untuk apa? Kecepatan kita dalam menghafal itu berbeda-beda. Orang aja berbeda-beda Pak antara kita kan. Kadang ada yang mudah sekali dalam menghafal nama. Ada orang yang punya kelebihan dimudahkan dalam menghafal nomor telepon. Jadi nomor telepon itu hafal semua gitu kan. Ratusan nomor telepon hafal. Ada orang yang dilebihkan dalam menghafal perkataan-perkataan para ulama. Ya, memang seperti itu berbeda-beda. Ya. Maka kita harus fokus kepada target yang kita terapkan pada diri kita. Saya sehari akan menghafal Al-Quran 1 lembar. Fokus, nggak usah melihat yang lain kok bisa 2 lembar, enggak. Biarkan dia 2 lembar, saya tetap 1 lembar misalkan. Ya. Jadi fokus. Jangan kemudian membandingkan diri kita dengan orang
orang lain. Atau kalau misalkan kita sedang belajar Quran, membaca Al-Quran, ya, kemudian kok dia baru belajar masuk 3 bulan kok bacaannya udah cepet bagus ya gitu kan. Sedangkan aku yang belajar sudah setahun kok lambat sekali gitu kan. Artinya kok lisanku kok terlalu berat gitu. Ya memang berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Maka sekali lagi fokus pada target yang kita inginkan, target yang kita tetapkan pada diri kita, tidak usah melihat orang lain. Ya. Kemudian bisikan setan yang ketiga. Kalau sudah kita lawan nih tadi ya, setan membisikkan, wah kamu temenmu udah bagus tuh, udah lancar tuh, udah banyak hafalannya, kamu mah cuman segitu doang gitu kan. Maka kita lawan dengan apa? Enggak apa-apa, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, saya tetap fokus kepada target yang memang kita inginkan. Nah, kemudian kalau sudah demikian, kata beliau, apakah kemudian setan itu berhenti untuk menggoda kita? Sudah putus asa, wah ini orang nggak bisa digoda ini gitu kan, orang ini berat nih kayaknya, dijauhkan dari Al-Quran. Ya, saya bisikkan kayak gini, dilawan dengan kayak gini. Saya bisikkan dengan kayak gini, dilawan juga kayak gini. Oh, setan nggak berhenti, Pak. Dia akan membisikkan dengan bisikan yang lain. Apa bisikan yang lain? Yang setan bisikan di telinga kita. Kata beliau, nah kalau kita sudah bisa menghafal, merasa sudah diberi kemudahan, kita menghafal, wah saya sehari bisa menghafal 1 lembar, alhamdulillah. Wah alhamdulillah kok saya belajar Qur'annya kok enak ya, saya sekarang sudah masuk level sekian. Ya kalau di kelas-kelaskan, kalau dibuat kelas, saya sudah kelas 3, saya sudah kelas 2. Nah, maka bisikan setan berikutnya adalah setan akan membisikkan di hati kita bahwa kita ini merasa lebih lebih tinggi, lebih mampu dibandingkan dengan teman-teman yang lemah hafalannya atau lemah dalam membaca Al-Quran. Jadi ditumbuhkan perasaan ditumbuhkan oleh setan perasaan, wah saya lebih lebih bagus hafalannya, saya lebih lebih kuat hafalannya, saya lebih bagus bacaannya. Ya, dia mah cuman gitu-gitu doang, gitu kan? Masih mendingan aku, gitu kan? Masih bagusan aku. Nah ini, ketika orang itu sudah mendapatkan kenikmatan dalam menghafal Al-Quran, setan akan membisikkan di dalam hatinya perasaan kalau bahasa muda kita ya mungkin sombong gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Ya. Dia lebih baik dibandingkan yang lain. Masih mendingan saya, masih bagusan saya. Nah hati-hati. Orang-orang yang sering ngomong kayak gitu itu biasanya siapa, Pak? Bukan orang-orang ya. Siapa yang sering ngomong saya lebih baik daripada dia? Siapa yang sering ngomong kayak gitu? Iblis. Ya kan? Ana khairum minhu. Kalau enggak iblis siapa? Firaun. Ya kan? Milih Firaun atau milih iblis? Jangan dipilih, Pak ya. Jadi perasaan merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain, diri kita lebih baik daripada orang lain, ini merupakan bisikan setan. Yang harus kita lawan. Ya, harus kita lawan. Nah, kata beliau, dengan apa kita melawannya? Kalau ada bisikan semacam itu, kita sadar nih, ya astagfirullahaladzim, saya kok merasa merasa lebih baik, merasa lebih soleh, ya, merasa lebih bagus bacaannya, dan merasa lebih tinggi daripada yang lain. Maka kata beliau, sebagai penangkalnya, maka kita harus banyak membantu teman-teman kita dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kita harus banyak-banyak membantu sahabat kita dalam kebersamaannya dengan Al-Quran. Bantu. Kalau dia susah dalam mengucapkan huruf, misalkan shin, sya, kita bantu. Coba saya simak, Mas. Sya, kurang gini. Ya, lidahnya ketemunya tengah lidah ketemu langit-langit atas.
Coba ucapkan lagi, sya'na, bantu. Ya. Kita mencoba bantu teman-teman kita. Sehingga nanti perasaan kita lebih tinggi daripada teman-teman kita itu akan hilang. Dengan kita apa? Sering membantu. Sering membantu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran atau bersama dengan Al-Quran. Ya. Dan kita ingat dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW apa? Ini sering saya sampaikan kepada dulu ketika apa menjadi musyrif ya. Kita sampaikan kepada murid-murid kita apa? Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, kira-kira Pak, pertolongan kita dengan pertolongan saudara apa dengan pertolongan Allah itu lebih kuat mana gitu loh. Ya kan? Lebih kuat pertolongan Allah tentunya. Artinya kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah untuk bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, maka kita tolong sahabat-sahabat kita tolong teman-teman kita untuk bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Ya. Karena kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah selama kita mampu menolong saudara kita. Ini termasuk kaidah penting ya dalam menghafal Al-Quran, dalam belajar Al-Quran. Ya. Kalau kita mendapatkan kesusahan, coba bantu sahabat kita untuk apa? Untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Lidah kita misalkan kok susah ya, dalam artian mengucapkan huruf-huruf tertentu kok berat, coba kita bantu teman kita. Memudahkan jalannya dalam belajar Al-Quran itu termasuk dari bantuan kita. Maka Allah nanti berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Nah, setelah kita lawan dengan hal demikian, kata beliau, apakah kemudian setan berhenti? Kemudian dia putus asa, waduh ini berat ini goda orang ini ya. Dibisikkan kayak gini, dia kayak gitu ya. Bisikan kayak gini lagi, dia melawannya dengan seperti itu. Nah, kemudian sampai tak ada bisikan tersebut, ya, apakah kemudian kita sudah melawannya dengan kita banyak membantu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita bersama dengan Al-Quran? Apakah kemudian setan akan berhenti? Tidak, kata beliau. Ya. Setan akan apa? Akan membisikkan di telinga kita. Kok kamu nggak mendapatkan ucapan terima kasih ya? Kok teman-teman kamu yang sudah dibantu kok nggak pada ngucapin makasih ya, gitu kan? Alhamdulillah makasih ya, terima kasih. Kok pada nggak ngucapin kayak gitu? Gitu ya. Nah, ini termasuk bisikan setan itu Pak. Untuk menyesatkan hati kita, ya. Ketika kita sudah membantu teman-teman kita dalam memudahkan mereka menghafal Al-Quran, kok mereka nggak pada ngucapin terima kasih sama aku ya? Ini kata beliau ya. Jadi kita akhirnya apa? Menunggu ucapan terima kasih. Karena kita katakan apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita harusnya tidak mengharapkan balasan dari mereka dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jangan berharap dengan kita terus membantu, kita terus kemudian mendapatkan ucapan terima kasih. Tidak. Ya. Maka kata tadi, kalau kita setelah kita banyak membantu kok ada bisikan dalam hati kita, kok mereka nggak pada ngucapin terima kasih sama kamu ya? Ini setan nih. Ya. Setan membisikkan hati kita, karena memang dia nggak berhenti gitu kan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita melawannya? Ya, bagaimana kita melawan dari bisikan setan demikian? Kata beliau, kita lawan dengan keikhlasan kita. Ya Allah, aku membantu sahabatku ini karenamu ya Allah. Ya Allah, aku membantu teman-temanku ini karenamu ya Allah. Aku tidak mengharapkan balasan dari mereka dan aku tidak mengharapkan ucapan terima kasih kepada mereka. Ya, kita ingat bahwa segala amalan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, kita enggak mengharapkan dari mereka itu apa? Balasan, dan juga kita tidak mengharapkan kepada mereka ucapan terima kasih. Murnikan, ikhlaskan
ya, bahwa setiap amal yang kita lakukan, baik itu berupa ibadah kita, atau amal soleh kita berupa bantuan kepada teman-teman kita, ya, niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengharapkan balasan dari mereka atau ucapan terima kasih dari mereka. Khalas. Kita menolong, khalas. Dia nggak ngucapin terima kasih ya nggak apa-apa. Ya. Jangan kemudian sedih, kok dia nggak ngucapin terima kasih kemudian kita sedih, habis itu nggak mau menolong. Nah ini, kalau ada perasaan demikian berarti apa? Keikhlasannya perlu dipertanyakan. Maka kalau kita membantu sahabat kita, membantu teman kita, udah selesai. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau lagi, ya, setelah kita mencoba berusaha mengikhlaskan gitu kan. Pokoknya setiap ada bisikan, wah, untuk tidak ikhlas kita lawan. Nah, apakah kemudian setan berhenti ya untuk menggoda, membisikkan di telinga kita? Kata beliau tidak. Ya. Maka bisikan terbesar setan itu adalah setelah kita tadi ya Pak ya, merasa saya udah ikhlas nih. Udah ikhlas, saya nggak mengharapkan cepat terima kasih. Ya. Kata beliau, setan tidak akan berhenti di situ. Dia akan membisikkan di telinga kita apa? Perasaan apa? Kita merasa aman dari tipu daya setan. Itu bisikan terbesar setan. Kalau di dalam hati kita sudah merasa aman dari musuh kita, ya, berarti itu kita mendapatkan bisikan terbesar setan kepada kita adalah kita merasa aman. Alah, setan nggak mampu menggoda saya, gitu kan? Akhirnya kita sudah merasa aman. Padahal musuh kita itu yaitu setan, mereka tidak berhenti dalam terus membisikkan kita kepada keburukan. Maka hanya orang, kalau bahasa kasarnya ya, hanya orang bodohlah yang merasa aman dari musuhnya. Ya, ya kan? Kalau kita punya musuh nih, kemudian kita santai-santai merasa aman, alah mereka nggak akan mampu melawan kita, mereka nggak akan bisa melawan kita. Nah, orang semacam ini sebenarnya bodoh. Ya. Merasa aman dari tipu daya setan, merasa aman dari godaan setan, merasa aman dari bisikan-bisikan setan, itu termasuk was-was atau perasaan yang senantiasa diberikan setan kepada seseorang, sehingga ketika dia merasa aman dari tipu daya setan, ya dia leha-leha, bahasanya mudah gitu Pak ya, santai-santai gitu. Nah, bagaimana kita bisa terhindar dari perasaan kita merasa aman dari bisikan setan? Maka kata beliau yang terakhir ini, ya, hendaknya biar kita nggak terjatuh pada perasaan aman dari tipu daya setan, maka yang terakhir kata beliau untuk melawannya agar kita tidak terjatuh pada perasaan tersebut, maka kita harus melazimi, kata beliau, melazimi doa pagi dan petang. Nah, itu sebagai bentuk perlawanan kita, sebagai bentuk penjagaan kita kepada diri kita. Jangan sampai kemudian kita sudah merasa aman, hari-hari kita selesai, pokoknya saya udah ikhlas, keikhlasan saya udah tinggi, setan menggoda kayak apapun, saya semuanya karena Allah. Nah, sudah merasa aman demikian, tapi tidak diiringi dengan penjagaan berupa membaca zikir pagi dan petang. Ini hal yang harus kita lazimi agar diri kita aman, ya, agar diri kita aman dari tipu daya syaitan. Ya Pak ya. Rasulullah SAW berjanji termasuk barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah akan menjaganya sampai sore hari. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka Allah akan menjaganya sampai pagi hari. Nah, jadi lazimilah untuk terus membaca zikir pagi dan petang.
Ya. Tapi barakallahu fikum, itu tadi nasihat beliau, nasihat dari gurunya ya, dari gurunya. Maksudnya yang pertama apa? Kalau ada bisikan syaitan, ya, maka hendaknya kita beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bisikan-bisikan syaitan tadi, ya, bagaimana syaitan itu tahapannya dalam menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Kenapa syaitan itu berusaha sedemikian rupa dalam menjauhkan kita dari Al-Qur'an? Karena syaitan itu paham, Pak, bahwa Al-Qur'an itu zikir yang paling afdol, zikir yang paling besar, zikir yang paling mulia. Kalau sudah terjauhkan dari zikir yang paling mulia, maka dia akan lebih mudah untuk dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat dari guru beliau yang kedua adalah perbanyak doa. Kita ya, perbanyak doa agar kita bisa terus istiqomah bersama dengan Al-Qur'an. Jangan remehkan doa, Pak ya. Doa itu luar biasa. Baik itu doa dari diri kita sendiri maupun dari doa dari orang-orang soleh, ya, yang kita harapkan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kedua orang tua kita. Jangan lupakan doa mereka. Maka di sini kalau kita sedang bersama dengan Al-Qur'an, kita sedang menghafal Al-Qur'an, maka jangan lupa untuk meminta kepada orang tua kita doa terbaik mereka. Jangan lupa itu. Ladang atau wasilah kita yang manjur itu ya diantaranya orang tua. Karena doa-doa orang tua kepada anaknya itu termasuk bagian dari doa-doa yang mustajabah. Ya. Doa orang tua kepada anak itu doa yang tidak ada penghalang. Bahasa mudanya manjur, Pak. Doa orang tua itu manjur betul. Maka jangan lupakan, kita yang masih punya kedua orang tua bersyukur kepada Allah. Ya. Bersyukur kepada Allah. Kalau masih satu, ya juga bersyukur kepada Allah. Ya, sedih kita kalau sudah misalkan sudah tidak ada orang tua kita, itu sedih. Karena tidak ada yang mendoakan kita lagi kan gitu. Maka ikhwati fillah wa iyyakum, kekuatan doa orang tua itu luar biasa. Maka sering para ulama itu mengatakan kalau kita itu setiap hari kita kok sehat, kita senantiasa dijauhkan dari mara bahaya, ada sesuatu hal yang buruk, alhamdulillah kita bisa terhindar. Jangan kemudian kita katakan, wah saya ini orangnya karena saya rajin berdoa, karena saya orangnya hebat dan seterusnya. Tidak. Bisa jadi kita terhindar dari banyak musibah, kita terhindar dari banyak mara bahaya. Itu ada orang tua kita yang mendoakan kita di tengah malam mereka. Ya. Jangan remehkan doa orang tua ya. Minta doa kepada orang tua kita agar kita diberikan kekuatan dalam menghafal Al-Qur'an atau kita diberikan kekuatan untuk bersama dengan Al-Qur'anul Karim. Nasihat kedua beliau guru beliau ya. Nah, kemudian yang ketiga, nasihat guru beliau kepada Syekh Khalid atau Syekh Zaid Khalid ini adalah jauhi teman-teman yang tidak serius dalam menghafal Al-Qur'an. Kata beliau, jauhi teman-teman kalau kata beliau yang banyak ngomong. Jadi kalau ngafal ngobrol aja, nah itu jauhi itu ya. Hindari teman-teman yang yang kesehariannya di halakoh ngobrol, di kamar ngobrol, ngomong terus gitu ya. Padahal sahabat Umar pernah mengatakan, man katsura kalamuhu katsura malamuhu. Orang yang banyak ngomong itu dipastikan banyak salahnya dibandingkan dengan orang yang banyak diam gitu loh. Banyak ngomong itu banyak salahnya. Banyak punya teman banyak ngomong, ingetin. Ya. Atau bisa jadi banyak salahnya loh. Kenapa? Sering ngomong. Dan kita ingat almar'u ala dini khalilihi. Ya kan? Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang memang mereka tidak punya niat menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, dalam artian mereka walaupun berada di pondok tapi enggak ada niat untuk menyelesaikan atau menghafal Al-Qur'an,
ya jangan jadikan dia teman dekat kita. Udahlah, kita berteman biasa aja, tapi jangan jadikan dia teman dekat. Kalau kata jadikan dia teman dekat kita, ada dua pilihannya. Ima dia terpengaruh dengan kita, atau kita yang terpengaruh dengan dia. Dan yang lebih besar apa? Kita akan terpengaruh dengan dia. Kenapa? Ya, karena nafsu manusia itu cenderung kepada apa? La ammaratum bisu. Cenderung kepada keburukan. Walaupun mungkin kita pertamanya orang-orang rajin, makanya lihat aja, dia pertama rajin, tapi begitu dia berkumpul dengan dia, gitu. Ya kalau biasanya Ustadz tuh kalau evaluasi kan gitu, dia sebenarnya awal-awal masuk itu orangnya rajin banget, ya pada subuh ngafal, tapi begitu dia bestian sama dia, gitu ya Pak ya. Bestian apa sih? Ya, sekarang dia tuh apa? Jadi males ngafalnya. Yang dulu dia rajin setoran setiap hari 1 lembar, gara-gara kalau sering kan kadang gitu kan, gara-gara dia sering berkumpul dengan dia itu kambing hitam Pak ya, maksudnya yang dikambing hitamkan itu. Akhirnya dia sekarang jadi males, setoran setiap hari aja 1 halaman aja susah banget. Nah, kenapa? Kesalahan di dalam memilih teman dekat. Kita harus berteman dengan orang-orang yang memang semangat dalam menghafal Al-Quran, yang punya ghirah untuk menghafal Al-Quran. Dekati mereka agar kita bisa apa? Ya, tertular dengan mereka kan gitu. Jangan menjadikan teman-teman yang apa? Kathir kalam gitu ya, yang banyak ngomongnya, banyak apa? Ngobrolnya. Jangan jadikan mereka sebagai teman dekat kita. Ya cukup kita berkawan dengan mereka, tapi tidak menjadikannya sebagai teman dekat. Tidak kita jadikan dia sebagai bestie. Bestie itu apa sih Pak? Ya, jangan jadikan teman dekatnya, tapi cukup berteman saja. Seperti itu ikhwah yang Allah muliakan. Ini beberapa untai nasihat yang kita dapatkan dari beliau Syekh Zaid Khalid hafizahullah ta'ala, berkenaan dengan kebersamaan kita bersama dengan Al-Quran, atau terkait dengan keistiqomahan kita bersama dengan Al-Quran, agar kita bisa istiqomah. Ya, tadi nasihat beliau ada 3 ya. Yang pertama, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari setan ya. Kemudian yang kedua, banyak berdoa agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita, termasuk doa di sini adalah doa orang tua kita. Dan yang ketiga, jauhi teman-teman yang banyak ngobrol. Jauhi teman-teman yang kathir kalam gitu ya. Maksudnya kathir kalam di sini tuh nggak ada yang nggak bermanfaat gitu ya. Pokoknya yang ngobrol isinya gitu kan. Kalau halaqah aja maunya ngobrol. Ini jauhi ya. Tapi barakallahu fikum, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kultum subuh kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk diri kami dan bisa memberikan manfaat untuk jamaah sekalian. Dan akhirnya mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.